Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspita dari kelas Foto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi saham atau menggunakan metode Monte Carlo. Latar belakangnya yaitu eh, metode RL adalah salah satu cabang utama dalam machine learning yang bertujuan untuk mengembangkan algoritma dalam model komputasional yang dapat belajar dari interaksi dengan lingkungannya. RL sangat relevan dalam aplikasi di mana masalahnya melibatkan tindakan yang diambil oleh suatu agent di lingkungan dinamis dan kompleks. Contohnya adalah robotika, game, kontrol industri, dan sistem rekomendasi. RL juga telah digunakan dalam bidang-bidang seperti keuangan, biologi, dan kimia untuk mengoptimalkan keputusan dan strategi. Perusahaan Telkom di Indonesia adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, seperti perusahaan publik lainnya. Harga saham Telkom dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kinerja keuangan, kondisi ekonomi, persaingan di industri, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penting bagi investor dan analis untuk memprediksi harga saham Telkom untuk membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana melakukan prediksi saham Telkom dengan akurasi yang tinggi menggunakan metode Monte Carlo. Tujuannya untuk mengembangkan model prediksi harga saham Telkom yang akurat menggunakan metode Monte Carlo untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan industri yang mempengaruhi harga saham Telkom itu sendiri. Selanjutnya ada teori RL yang digunakan. Monte Carlo adalah suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk menghitung nilai ekspektasi atau suatu variabel acak dengan cara melakukan simulasi secara acak atau random sampling. Dalam konteks pembelajaran mesin, Monte Carlo juga digunakan sebagai salah satu teknik pembelajaran yang berbasis pada pengambilan sampel acak. Metode Monte Carlo dalam pembelajaran mesin biasanya digunakan dalam masalah-masalah yang tidak memiliki model matematis yang jelas atau sulit untuk dipelajari. Metode Monte Carlo dalam pembelajaran mesin biasanya digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi, utilitas, dan mengoptimalkan kebijakan atau mencari rute terpendek dalam masalah RL. Selanjutnya yaitu ada pemodelan RL pada real worst case terpilih. Nah, di sini saya menggunakan uh, dataset Telkom ya, prediksi dataset perusahaan Telkom. Nah, di sini ada harga di sini menghitung return harian. Nah, menghitung return harian harga penutupan saham pertama-tama ada variabel DF diisi dengan data historis harga saham Telkom yang diambil dari file CSV. Kemudian digunakan fungsi ICT dengan change untuk menghitung presentasi perubahan harga dari hari ke hari pada kolom close yang mempresentasikan harga penutupan saham. Presentasi perubahan ini kemudian dijadikan sebagai return harian untuk menghitung simulasi Monte Carlo selanjutnya. Nah, di sini juga ada pengambilan harga penutupan saham dan hitung return harian. Nah, selanjutnya ada hitung rata-rata return harian dan deviasi standar. Nah, di sini juga ada menentukan harga penutupan saham terakhir. Nah, selanjutnya juga ada tentukan jumlah simulasi dari jumlah hari ke depan yang akan diprediksi. Nah, selanjutnya ada membuat array kosong. Nah, selanjutnya iya, tuh ini ada di sini kita melakukan simulasi pada Monte Carlo. Nah, pada kode tersebut merupakan implementasi dari Monte Carlo Simulation untuk memprediksi harga saham di masa depan. Pertama, dilakukan iterasi sebanyak 6 simulation untuk membuat simulasi sebanyak itu. Kemudian, pada setiap simulasi dilakukan iterasi sebanyak
forecast J untuk memprediksi harga saham pada setiap hari ke depan yang akan diprediksi. Pada setiap hari ke depan dilakukan prediksi return harian yang diprediksi berdasarkan distribusi normal dengan nilai rata-rata return dan standar devisi atau disingkat STD return dari return harian pada data histori harga saham. Kemudian dilakukan perhitungan harga saham yang diprediksi dengan mengalihkan harga penutupan terakhir dengan faktor pertumbuhan A1 plus daily return. Setiap harga saham yang diprediksi disimpan dalam sebuah array simulation. Pada setiap iterasi prediksi, harga penutupan terakhir diupdate dengan harga saham yang diprediksi untuk digunakan pada iterasi prediksi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada performa yang dihasilkan. Ini adalah grafik performa yang dihasilkan. Nah, di sini mari kita lihat ke Google Colab-nya. Nah, di sini ada import library-nya ya. Nah, di sini saya masukkan datasetnya, datanya itu uh, ada data date, open, high, low, close, dan edge close. Nah, di sini ada ambil harga putusan saham yang dihitung return hariannya ini dengan return sama dengan data close yes, change. Nah, di sini lalu menghitung rata-rata return harian dan devisa standar dengan MU, return min, selanjutnya ada sigma return STD. Nah, di sini ada menentukan harga penutupan saham terakhir price data close ILOC satu ya. Baru selanjutnya ada menentukan jumlah simulasi dan jumlah hari ke depan yang akan diprediksi. Karena 6 simulasinya itu ada 1000 ya, terus 6D-nya itu ada 365. Baru di sini ada membuat array kosong. Nah, selanjutnya di sini ada melakukan simulasi Monte Carlo-nya itu sendiri dengan for in range norm simulation-nya. Lalu melakukan simulasi dengan harga penutupan saham terakhir, yaitu simulasi price, analyze price. For J in range 6 days, lalu di sini menghitung return harian yang diprediksi berdasarkan distribusi normal ya, yaitu daily return, MT, random, normal, MU, koma sigma ya. Lalu di sini ada menghitung harga saham yang diprediksi. Di sini simulated price dikali 1 plus daily return. Lalu di sini ada simpan harga saham yang diprediksi simultaneous prices ini ya. Lalu di sini ada grafiknya harga saham ke depannya nih, ada grafiknya di sini kita lihat. Nah, kesimpulannya sendiri adalah nah, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa simulasi Monte Carlo dengan mengambil data histori harga saham Telkom, menghitung return harian dan membangun model distribusi normal berdasarkan rata-rata dan deviasi standar return harian. Kemudian melakukan simulasi untuk jumlah simulasi yang ditentukan dan memprediksi harga saham di masa depan untuk jumlah hari ke depan yang ditentukan. Lalu menampilkan plot hasil simulasi untuk memvisualisasikan variasi harga saham yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu perlu diingat bahwa hasil prediksi saham menggunakan metode Monte Carlo untuk prediksi yang bersifat probabilistik dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan pasti untuk mengambil suatu keputusan investasi. Nah, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.